Nah, kemudian wa in shalla fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjid, kalau misalnya ada imam sholatnya di masjid tapi makmumnya luar. Beda luar masjid, tapi qoriban minhu. Tak jauh dari masjid. Anggaplah di mana ya, Bang ya? Di teras ya. Kalau sampai di Ameng kan jauh dulu, Pak ya. di seberang jalan. Qoriban minhu. Wa huwa alimun bi sholatihi. Makmum tadi tahu dengan gerak-geriknya si imam. Wala haila hunaka, dan tidak ada penghalang, Pak. Di depannya itu terus lurus. Tidak ada apa namanya ya? Tabir, tidak ada kayak begini nih. Terus lurus di hadapan imam. Jaza, maka boleh. Nah, catatannya di luar masjid itu di dalam. Nah, sekarang kita masuk pengertian apa itu sholat. Bapak selama ini tahu enggak tentang pengertian sholat itu sendiri apa? Ulama memberikan penjelasan di dalam kitab-kitab fikih, di dalam kitab-kitab klasik, bahwa pengertian sholat baik secara bahasa ataupun secara istilah ini dibagi dua. Artinya pengertian sholat ini dibagi dua. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah atau syariat. Secara bahasa, sholat adalah ad-du'a. Menurut bahasa, sholat adalah doa. Karena sholat ini doa, Pak, pasti punya konsekuensi. Salah satu konsekuensinya adalah ulama berdebat apakah ketika orang melaksanakan sholat jenazah harus bersesuci terlebih dahulu. Hukum bersesuci di dalam melaksanakan sholat jenazah. Mayoritas ulama mengatakan wajib untuk bersesuci terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita mau sholat. Sementara ulama yang lain, ada satu ulama mengatakan tidak usah bersesuci. Kenapa tidak perlu bersesuci? Karena sholat jenazah ini tidak ada ruku dan sujud. Sementara kalau ada ruku dan sujud, itulah yang disebut dengan sholat. Kalau tidak ada ruku dan sujudnya, maka disebut dengan doa. Maka sholat jenazah menurut satu ulama ini lebih dekat dengan doa. Doa tidak disyaratkan untuk suci. Ini konsekuensi namanya, Pak. Konsekuensi. Tapi kita lebih baik mengamalkan yang mayoritas. Mayoritas para ulama mensyaratkan ketika orang melaksanakan sholat jenazah maka harus suci terlebih dahulu. Nah, ini secara bahasa. Kemudian as-sholatul istilahan, as-sholatu syar'an, sholat menurut syariat. Sholat menurut syariat adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbiri wa muftatamatun bit taslim. Bahwa sholat adalah perkataan dan perbuatan yang tertentu, Pak. Jadi tidak bisa orang semau-maunya ketika melafadzkan di dalam sholat kemudian dirubah dengan lafaz-lafaz tertentu di dalam sholat, nggak bisa. Karena akwalnya, perkataannya, kata-kata di dalam sholatnya tertentu, af'alnya juga tertentu, sehingga ketika kita berbuat sholat mau melakukan semau kita itu nggak bisa. Dan kriteria yang pertama, muftatahatun bit takbir, diawali dengan takbir, wa muftatamatun bit taslim, dan diakhirkan dengan salam. Karena sholat adalah perbuatan yang tertentu, maka sholat memiliki syarat dan rukun. Tidak bisa dikerjakan semau gue, tidak bisa dikerjakan semau lo. Syaratnya di dalam melaksanakan sholat ada dua, Pak. Ini ada dua. Yang pertama adalah syarat wujubis sholat, syurutu wujubis sholat, syarat wajibnya sholat. Yang kedua adalah syurutu sihhatis sholat, syarat sahnya sholat. Nah, syarat ini apa, Pak? Syarat adalah perbuatan yang harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan tertentu, semisal sholat. Sebelum melaksanakan sholat, maka perbuatan syarat yang disebutkan ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Berapa syaratnya? Dua tadi. Yang pertama adalah syarat wajibnya sholat, yang kedua adalah syarat sahnya sholat. Syarat wajibnya sholat ini ada tiga. Syurutu wujubis sholati salah satun. Bahwa syarat wajibnya sholat ada tiga. Yang pertama adalah al-Islam, harus beragama Islam. Kalau orang yang tidak beragama Islam, misalnya orang kafir, di situ dikatakan fala tajibus sholatu alal kafiril asli. Tak wajib sholat dan juga tak wajib qadha sholat untuk orang yang kafir asli. Loh, berarti ada dong orang kafir yang tidak asli? Ada. Siapa itu? Orang yang murtad.
Awalnya dia Islam, kemudian dia keluar dari agama Islam, maka disebut dengan kafir yang ghairil asli. Maka ketika kembali ke dalam agama Islam, dia wajib mengkodok sholatnya yang dia tinggal. Ini yang pertama, al-Islam. Kemudian yang kedua, ini Islam semua Pak ya. Ada yang KTP-nya doang Islam Pak. Nah, ya Bung, gimana Bung? Yang nomor dua adalah setelah Islam, yang kedua adalah baligh. Al-Islamu wal bulugh. Kemudian yang kedua adalah baligh. Nah, baligh ini artinya Pak, sampai. Dari balagho itu sampai. Maksudnya sampai kemana? Sampai kepada batasan wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan haddut taklif. Batasan wajib mengerjakan perintah Allah. Nah, ciri-cirinya ada 3. Kalau kita ini tentunya udah balik semua Pak. Ada yang belum balik nih kira-kira sini, atau yang mukanya masih unyu-unyu gitu. Nah, ciri-cirinya 3. Yang pertama adalah dikatakan di dalam kitab Safinah itu bahwa ciri-ciri yang pertama adalah tamamu khamsata asyara sanatan, bahwa harus sempurnanya umur 15 tahun fi dzakari wal unsa, baik dia laki-laki atau perempuan. Kalau sudah punya anak laki-laki Pak, perempuan yang sudah 15 tahun, pastikan dia sudah baligh. Kalau sudah baligh Pak, soro untuk apa jeng Pak? Perintahkan untuk melaksanakan sholat. Popo Pak, muntah apa jeng. Kemudian yang kedua, al-ihtilam. Al-ihtilam lil dzakari wal unsa litis sinin. Ketika berumur 9 tahun, ihtilam artinya mimpi basah. Makanya dicek Pak, dikontrol, dilihat anaknya yang laki-laki. Nak, sudah pernah mimpi basah Nak? Pernah Pak. Gimana, nyaman enggak? Enggak terasa Pak, saya mimpi basahnya di drum. Itu kencing namanya Pak. Mimpi kencing. Kemudian ada yang ketiga adalah al-haidu, haid Pak. Haid ini khusus bagi perempuan litis insinina ketika berumur 9 tahun. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau sudah 3 ciri-ciri ini sudah terpenuhi, maka segera kita perintahkan anak kita, ajak anak kita untuk melaksanakan sholat. Tapi jangan kayak tadi Pak, saya melaksanakan sholat, diajak anaknya ributnya luar biasa Pak. Kalau punya anak kayak begitu, kobel Pak, cek torot Pak. Untungnya tadi di masjid orang, kalau masjid saya tadi teriak. Di masjid orang. Ya Allah. Tapi ada takmirnya kayaknya. Tak apa-apa, takmirnya paman saya. Tak kira marah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian setelah selesai sampean syarat wajibnya sholat terpenuhi, yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Maka karena berakal tak wajib bagi orang yang tidak berakal. Seperti siapa? Seperti orang gila wal mughma alaih. Orang yang kena penyakit ayan, kata orang Melayu tuh Pak, gila babi. Itu namanya penyakit ayan. Nah, selesai syaratnya sholat tadi, syarat wajibnya sholat, maka masuk kepada syarat sahnya sholat. Nah, dikatakan di dalam kitab ini bahwa syarat sahnya sholat adalah 5 perkara. Ada 5 syarat sahnya sholat. Yang pertama adalah toharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi, sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Ini perlu diperhatikan pertama Pak. Kalau mau sholat jangan sembarangan, pastikan dulu bahwa badan kita suci dari hadas. Hadas ada 2 Pak, ada hadas kecil dan hadas besar. Badan kita harus suci dari hadas kecil. Hadas kecil itu ditunjukkan dengan misalnya keluarnya sesuatu dari 2 jalan, min kubulin au duburin, rihin au ghairihi, baik itu berupa angin ataupun berupa yang lain-lainnya. Misalnya kalau hadas besar, ya bagi perempuan itu haid, bagi laki-laki itu junub, keluarnya sperma, maka harus mandi besar. Kemudian wan najasi, dan cuci dari najis, maka dibersihkan dulu ketika badan kita banyak najisnya. Wasatrul aurati bilibasin tahirin, kemudian yang kedua menutup aurat bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Nah, auratnya harus betul Pak, aurat laki-laki Pak, bainas surrati war rukbah, antara pusar dan lutut. Kalau ada orang sholat Pak, sudah ditutup laki-laki ini antara pusar dan lutut, itu sejatinya cukup. Cuma tidak sopan di hadapan Allah, tidak istihsan di hadapan Allah. Kalau perempuan, kullu badaniha illal wajha wal kaffain, semua badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
Tapi kalau di Kalimantan Barat ini Pak, sudah banyak potongan-potongan Pak. Auratnya perempuan tak lagi mulai dari seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak hanya itu, kalau untuk perempuan sering terbuka kan ya. Apalagi di parit-parit Pak, kalau udah mau lewat ditengok, dosa tak ditengok, eman begitu. Maka banyak orang kecelakaan di parit-parit, di samping parit itu bukan benih yang celana berit Pak. Kata, "Apa mak labu? Kena polisi tidur." Mana ada polisi tidur? Matanya tidur. Ini di Pontianak ini susah. Banyak yang mandi ke parit berkemban, tak jaga aurat. Kemudian yang laki-laki Pak, auratnya laki-laki antara pusar dan lutut. Di Kalimantan Barat diperkecil Pak, karena setombokan. Ditutup sama dia begini. Ya Rabbana ya Allah. Ternyata masih primitif dengan era yang sangat canggih saat ini, dengan zaman yang sangat modern ini, masa tak punya WC? Atau terpaksa di luar, ya tutuplah dengan kain atau semacamnya, dengan seadanya lah misalnya. Ini terbuka bebas, terbuka untuk umum. Susah kan? Yang kayak begini ini susah. Nah, wajib menutup aurat bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Kemudian wal wukufu ala makanin tahir, berdiam diri ala makanin tahirin, di atas tempat yang suci. Tidak boleh sholat di atas tempat yang najis. Kadang Pak kita nengok di masjid-masjid, iya enggak Pak? Ada sebagian masjid yang memang kadang tinggi masjidnya, di atasnya tidak dikasih tutup sehingga burung masuk. Jadi kalau madhab Syafi'i jelas dikatakan najis, sehingga sholat di situ ya jelas tidak sah karena kurang syaratnya. Oh pakai madhab lain, ya intikol lah kalau mau pakai madhab lain, tapi harus tahu. Jangan kau pakai saja, namanya talfik, campur aduk antara dua pendapat, itu tidak boleh. Maka harus hati-hati ketika melihat ada masjid yang burungnya masuk. Itu banyak, kadang burung walet, burung hantu, burung kutilang, burung macam-macam lah yang masuk itu. Wal ilmu bidukhulil waktu, dan tahu dengan masuknya waktu sholat. Kemudian syarat yang kelima, wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Wajib ketika orang sholat wajib menghadap kiblat. Nah kemudian setelah melaksanakan apa yang diperintahkan tadi, nah baru kita masuk ke dalam sholatnya Pak. Baru kita masuk ke dalam sholat. Nah di dalam sholat ada rukun setelah syarat sampai mengerjakan rukunnya. Rukun ini dikerjakan berbarengan dengan sholatnya. Rukunnya sholat sama niyata asyara adalah 18 ruknan rukunnya. Yang pertama Pak, ulang melaksanakan sholat, an-niyatu, yang pertama harus niat. Nah niat di dalam sholat ini perlu diperhatikan. An-niyatu fil qalbi, yang pertama niat itu harus di dalam hati. Tidak boleh Pak sampean bilang usolli fardhu zuhri tapi hatinya sampean tidak melafadzkan niat, itu tidak boleh. Harus bareng antara lisan dengan hati. Kalau dibalik misalnya, lisan bilang isya, hati bilang sholat zuhur, tapi betul-betul hari itu adalah hari sholat zuhur, maka tetap sah sholatnya. Nah an-niyatu muqtarinan bi fi'lihi, niat wajib berbarengan dengan perbuatannya. Misalnya ketika takbir sholat zuhur, Allahu Akbar. Nah ini niatnya berbarengan, tapi tidak persis berbarengan karena itu susah atau sulit. Ya agak mundur-mundur sedikit lah. Contohnya begini misalnya Pak, saya berjalan bertiga, ini ada di belakang saya berdua misalnya, ada di depan, di belakang saya sedikit. Orang bilang saya berbarengan nggak Pak? Tetap dikatakan berbarengan. Jadi bareng itu nggak harus berjejer 4 begini Pak. Kata Imam Ghazali, mundur sedikit pun tetap dikatakan berbarengan. Ketika bilang Allah usolli kan, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin, Allah. Nah ketika bilang Allah masih ada 3 detik misalnya baru usolli di dalam hatinya, itu masih kategori berbarengan. Karena ketika bilang usolli sama Allah itu berbarengan susah dan sulit, kecuali orang-orang tertentu yang sudah terlatih. Ini yang pertama. Dan di dalam niat yang perlu diperhatikan ada 3 hal Pak. Ada 3 hal. Yang pertama adalah al-qasdu atau qasdu fi'lihi, menyengaja melakukan sholat tadi. Qasdu fi'liha, menyengaja melakukan sholat dengan bahasa usolli. Yang pertama al-qasdu. Ini syaratnya niat di dalam sholat fardu. Kemudian yang kedua wa ta'yinuha, menentukan sholatnya. Sholat apa misalnya? Zuhur. Tadi al-qasdu sudah, usolli zuhra. Nah, kemudian niatul fardi, meniatkan kefarduan itu wajib, berarti 3. Cukup dengan bahasa usolli zuhro fardo.
diacak-acak dengan kalimat atau kosakata yang baik menjadi usolli fardhu zuhri, itu cukup. Usolli fardhu zuhri itu cukup. Arba'a raka'atin tidak dipakai, tidak apa-apa. Mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala, tidak dipakai, itu tidak apa-apa Pak. Itu karyanya ulama Nusantara agar supaya kita semua dipermudah ketika melaksanakan ibadah. Kena ke orang sebelah dikatakan bid'ah. Padahal anak-anak sekarang yang dipakai semuanya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, itu punya orang Nusantara. Ulama-ulama NU yang buat Pak. Nah kemudian untuk sholat sunnah cukup 2. Kalau sholat fardu 3, sholat sunnah 2. 2 itu al-qasdu usolli. Kemudian tak perlu niyatun nafli, cukup ta'yinuha. Misalnya sholat tahajud usolli tahajjuda, menyatakan sunnatan itu tidak perlu, cukup 2. Ini untuk melaksanakan sholat sunnah. Nah kemudian syarat rukun yang kedua untuk melaksanakan sholat adalah berdiri bagi orang yang mampu. Al-qiyamu alal qadir, berdiri bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri boleh duduk, tidak mampu duduk tidur Pak, tidur telentang, tidak mampu telentang mengunggukkan kepala, tidak mampu mengunggukkan kepala berkedip Pak dengan isyarah, tidak mampu dengan isyarah pendem pun Pak, itu tak mampu terus kubur itu sudah. Nah kemudian yang keempat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini bukan ngangkat tangannya Pak. Takbiratul ihram adalah talaffuz bilafdi akbarnya itu Allahu Akbar, begitu. Nah untuk mengangkat tangannya di praktek sholat di Sukorejo itu juga diajarkan bahwa mengangkat tangan salah satunya yang benar adalah ketika mengangkat ini dihadapkan ke barat semua Pak. Nah jempol berada di bawah ibu telinga, tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat, di sininya lurus. Allah. Nah bilang lafaz Allah itu kengen-angen niatnya Pak, disimpan Allah. Sholat apa semua niatnya di situ, niatnya sholat itu dipenuhi di dalamnya. Allah. Ketika selesai baru hu akbar. Tapi cek banyak model Pak. Kadang berdoreng apa jeng mengganggu yang sebelahnya Pak. Saya pernah ketemu dengan orang begitu Pak. Kalau saya kan slow Pak, Allahu Akbar. Di sini sebelahnya pingin khusyuk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah. Sampai 3 kali auzubillah terus Pak. Allah. Salah Pak. Apa kepek lah. Allah. Kepek boleh lah. Aduh. Sekali imam mau ruku bisa dia Pak. Itu yang heran saya. Imam mau ruku nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bisa. Ini namanya setan, diganggu sama setan ini, diolok-olok sama setan. Ini was-was yang begini ini bahaya, diganggu sama setan. Jadi jangan banyak model lah. Cukup Allahu Akbar, itu selesai. Ini ada kadang Allah masih begini tangannya. Allah. Bodoh saya agulung Pak, gelondong. Allah muter, Akbar, kayak ngeper boleh iya lengkap, tak usah banyak gaya. Itu tidak diajari di dalam syariat. Cukup yang pakai syariat diajari saja. Ini tentang caranya takbiratul ihram. Kemudian qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Nah suratul Fatihah wajib dengan bismillahnya, karena mazhab Syafi'i bismillah ayatun minal Fatihah. Kemudian ruku, dan selanjutnya tumakninah di dalam ruku dan berdiri dari ruku, i'tidal, tumakninah di dalam i'tidal, sujud, tumakninah di dalam sujud, duduk di antara 2 sujud, tumakninah di dalam 2 sujud, di antara 2 sujud. Kemudian duduk yang terakhir dan membaca tahiyat serta sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah salam yang pertama, wa niyatul khuruji minas sholah, dan niat keluar dari sholat serta tertib. Ini rukun-rukunnya sholat. Nah kemudian udah berapa menit? Oh masih 34. Sikit lagi Pak. Nih. Kemudian kita masuk ke dalam sholat yang berjamaah. Nah saya baca kitabnya Pak, sikit sekali nih Pak, tidak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini ialah satu fasal. Wa sholatul jamaati, adapun sholat jamaah, sunnatun muakkadatun, adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Ada yang mengatakan menurut Imam Rafi'i dan yang paling asoh menurut Imam Nawawi annaha fardu kifayatin, bahwa sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Artinya dalam satu daerah, satu kampung, tidak ada yang melakukan sholat berjamaah dosa kepi Pak, tegak ben kiai-kiai itu dosa kepi itu Pak, berdosa semua. Misalnya di Gang Teluk Intan ini Pak, segang nih Pak, tidak ada yang jamaah Pak, sampai kiainya dosa semua itu. Makanya penting untuk melaksanakan sholat jamaah. Ini kalau dihukumi fardu kifayah. Tapi kalau dihukumi sunnah muakkad, enggak. Ya terserah sampean mau pakai yang mana, sunnah atau fardu kifayah. Kemudian wa 'alal ma'mumi, dan wajib bagi makmum. Ini teksnya menggunakan ala ya. Wa 'alal ma'mumi, dan ialah wajib bagi makmum ayyanwiya, berniat siapa makmum al-i'timama, kepada bermakmum dunal imami, bukan imam. Nih perhatikan Pak, yang wajib berniat berjamaah jadi dia beni imam Pak. Tapi makmumnya. Jadi imam itu dia niat untuk dia sendiri itu tidak masalah. Yang perlu untuk berniat makmum itu adalah seorang makmum. Yang niat berjamaah itu makmum. Misalnya usolli fardhul isya, misalnya usolli fardhul isya arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman, itu makmum. Maka ketika misalnya ada orang sholat sendiri, datang misalnya, saya melaksanakan sholat di musola Nurul Quran ini sendiri. Tiba-tiba Bang Mardi ini datang di belakang saya. Maka sama ulama ini ada dua opsi. Sama ulama salah satunya dikatakan agar supaya orang tadi tahu kalau ada terjadinya berjamaah, maka disuruh tepuk colet. Keng kuat Pak, mun kuat berarti punya masalah pribadi sampean juga. Makmum ya kok, wah repot gini apa cungka aki gitu kan. Jadi cukup begini. Nah yang di depan harus ngerti ini, karena ada yang tidak ngerti itu, tidak ngerti. Kadang disuruh ke belakang kalau berjamaah, kadang itu kan kadang nggak ngerti, dia ego dengan dirinya sendiri itu kayak nggak ngerti itu jarang mengikuti kumpulan majelis wakil cabang NU, terutama Lailatul Ijtima. Mau ngaji ngerti Pak, Insya Allah ngerti. Nah kemudian cuma yang kasus begini ini Pak, problem bagi saya. Problemnya bagaimana kalau pakai colet begini? Kalau problemnya kita jamaah dengan kiai masuk kade. Colet Pak, wah, iya kalau sekancaan ya. Saya sama sampean, kan saya sama sampean. Tapi kalau misalnya guru kita, wah repot senyolet kiai, tak colet dek remah deh. Maka hemat saya ada alternatif yang lain. Bagaimana? Nyaringkan. Jadi kan tetap dengar yang di depan itu. Usolli makmuman, nah, begitu kan. Oh ngerti. Penyaring, misalnya maghrib nih Pak. Kalau maghrib sholat sendiri, ini kan cukup telinganya sendiri yang mendengar. Tapi kalau jamaah, maka jamaah harus mendengar. Berarti imam harus lantang suaranya. Ternyata kiai masuk duluan. Maka kita sebagai makmum masbuk ini, bagaimana misalnya kiai itu biar tahu kalau ada terjadinya sholat jamaah. Maka dinyaringkan, ketika dinyaringkan makmuman, otomatis tuh di depan. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Otomatis dia Pak. Otomatis. Tapi mau ngerti kiil sih. Lagi-lagi kalau ngaji di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Jangan ngakejo Pak, ngakejo. Kemudian wa yajuzu ayyatammal hurru bil abdi wal balighu bir murahiki, dan boleh bermakmumnya orang yang merdeka bil abdi dengan budak, wal balighu dan orang yang baligh bir murahiki dengan orang yang baligh murahik. Nih di tingkatan anak kecil itu Pak, ada namanya baligh murahik. Baligh murahik itu artinya ya kurang lebih seperti tamyiz, cuma bukan tamyiz. Jadi ada tingkatan di bawah itu, ada namanya tamyiz. Tamyiz ini mampu membedakan. Mayyaza yumayyidu tamyizan tamyizatan, itu mumayyiz itu mampu membedakan. Maksudnya kalau dikasih uang ini berapa tahu, dia beli es krim tahu. Tapi naik Pak, mulai tahu lebur koreng bini, orang-orang wah. Namanya baligh murahik, walaupun dia belum ihtilam, belum mimpi basah. Kalau sudah mimpi basah, belik jadinya mana Pak? Bisa dibedakan ya? Nah, boleh berjamaahnya orang yang baligh, ini orang yang baligh, baru baligh, bir murahiki dengan orang yang baligh murahik. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin, dan tidak sah apa bermakmumnya orang laki-laki bimra'atin dengan seorang perempuan. Tak sah ya bermakmumnya laki-laki kepada perempuan. Wala qari'un bi ummiyin. Nah, ini sering terjadinya. Tak sah juga bermakmumnya orang yang qari. Qari itu artinya fasih di dalam bacaan
Quran. Bermakmum bi ummiyin, kepada orang yang bacaan Qurannya rusak. Nah, ini kadang yang salah ini, Pak, yang bacaan Qurannya yang rusak itu, Pak. CPD maju, Pak. Tolonglah. Tak usah, tak sah, lillah tak sah. Karena ngaji Fathul Qorib itu tak sah itu. Dia sahnya untuk sholat sendiri. Orang yang ummi itu sah untuk sholat sendiri. Maka kita ketika merasa, oh tang bacaan tak bagus, udah cedek makade, Pak, do demak sampean, Pak. Talanan nang budi, Pak, ada. Lemak amin bayi penyaring. Amin. Kalau cukup. Kalau bacaannya bagus, ya cok nyampu cima aci teretan. Go nampu gotong bentandu, tola al badru. Sini memenah. Cek melarat tegelu. Cek cima aci seneka. Pokoknya senuhun saos pon. Senuhun artinya apa? Seadanya ya. Seadanya sajalah. Jadi tak sah bermakmumnya qori bi ummi kepada orang yang tidak mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Wa ayyu maudhi'in shalla fil masjidi bi sholatil imam. Ini kasus di dalam masjid. Wa ayyu maudhi'in, dan di tempat mana saja sholat siapa man fil masjidi di dalam masjid bi sholatil imami dengan sholatnya imam fihi di dalam masjid, wa huwa adapun makmum alimun adalah tahu bi sholatihi dengan sholatnya imam, ajza'ahu maka mencukupkan apa taunya makmum kepada imam malam yataqaddam alaihi, selama tidak mendahului siapa makmum alaihi kepada imam. Kalau misalnya ini terjadi di masjid, misalnya dia makmumnya di belakang, yang penting si makmum yang jarak jauh ini, Pak. Misalnya ini masjid ya, Pak. Anggap masjid. Saya ngimami di sini. Sampean jemaah di situ. Yang penting sampean tahu kepergerakan saya, maka dianggap ajza'ahu. Cukup. Nah, kemudian wa in shalla fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjid. Kalau misalnya ada imam sholatnya di masjid, tapi makmumnya luar. Beda luar masjid, tapi qoriban minhu. Tak jauh dari masjid. Anggaplah di mana ya, Bang ya? Di teras ya. Kalau sampai di Ameng kan jauh dulu, Pak ya. di seberang jalan. Qoriban minhu. Wa huwa alimun bi sholati. Makmum tadi tahu dengan gerak-geriknya si imam. Wala haila hunaka, dan tidak ada penghalang, Pak. Di depannya itu terus lurus. Tidak ada apa namanya ya? Tabir, tidak ada kayak begini nih. Terus lurus di hadapan imam. Jaza, maka boleh. Nah, catatannya di luar masjid itu di dalamnya dikatakan ala sulusi mi'ati dzira'in, dengan ukuran 300 diro. Saya hitung, Pak, 300 diro itu, Pak. 300 diro artinya 300 hasta. Satu hasta itu 45 cm. 45 cm kali 10 itu 450 cm. Jadi kalau 450 kali 300 berapa, Pak? 4.500 cm. Kalau dimeterkan itu 45 ya. Kalau kali 300, 45 cm kali 300, 13.500 cm. Itu ukuran 135. Kemana itu, Pak? Ini berapa ini? Ini berapa? Musola ini, Bang. Ada 20, Bang? Tidak ada ya? 135 ini jauh ya. Mujahidin itu ada enggak 135? Masjidnya. Nah, khorijal masjid itu kira-kira begitu. Selama masih jarak seperti itu dan dia melihat, Pak, gerak-geriknya imam, asa, Pak, cek kebetir, Pak. Dia niatnya sampean sendiri. Kula makmum ke orang kasah, cukup. Tapi yang paling enak kalau misalnya bertingkat. Saya pernah kemarin sholat di mana? Ya Allah, di Pasar Tengah. Di Masjid Pasar Tengah An-Nur. Masjid kan kayak ini itu, kecil masjidnya itu. Tapi jamaahnya kalau dihitung itu 300 ya. 500 mungkin ada itu. Amplopnya juga 500. Astagfirullahaladzim. Mancing. Ya. Ya Allah, jangan gitu lah, tak enak saya sama masjid yang lain lah. Enggak ya, gua kerja, Pak, lillah kerja. Ini dengan ngaco. Jadi kalau saya perkirakan masjid tadi itu orangnya enggak kira banyak, tapi karena bertingkat sampai nyebrang ke atas tuh, Pak. Jadi toko-tokonya orang semua isi orang sholat. Sah enggak yang seperti ini? Walaupun bukan masjid itu. Sah teretan. Itu namanya khorijal masjid. Makanya ngaji. Di MWCNU Pontianak Utara. Munandi anak pemon montuk. Kama Pondok Pesantren Salafiyah Al Aziz. Serek ya enak gula. Ya Allah. Engki kasih apa terus Ki? Cukup. Engki sekak dinto pon, cukup. Tinggal nanti ada dialog pertanyaan yang insyaallah dilanjutkan sama beliau.
Saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.